Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 691. Kurasa aku melihatnya. Ling Qingsui menghentikan pena di tangannya, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Ah, jadi begitu, kenapa kamu tidak membawanya pulang? Ketika Xiao Xing mendengar ini, otaknya mengalami korsleting. Apa maksudmu membawanya pulang? Aku bukan pemimpin bandit, jadi bisakah aku merebutnya kembali? Mendengarkan kata-kata Xiao Xing, Ling Qingsui hanya merasa sedikit aneh. Gadis berambut kuning ini terkadang memiliki pikiran yang pendek. Apakah tidak mungkin? Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang akan menolak Nona. Xiao Xing mengedipkan matanya dan berkata dengan sangat jujur. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Oke, pergi dan istirahatlah. Aku juga akan kembali ke kamarku. Ling Qingsui berkata kepada Xiao Xing. Ya, Nona. Xiao Xing membungkuk dan berkata. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada pukul 10 malam, bulan di langit menjadi lebih bulat, menerangi seluruh bumi dengan terang. Ada banyak bintang di langit, tetapi karena bulan dan bintang kecil, mereka tidak mencolok. Gu Qinglian mengenakan baju tidur putih, duduk di ambang jendela ruangan, memegang beberapa dokumen di tangannya dan melihatnya. Rambutnya selendang, dan rok panjangnya dengan santai berserakan di ambang jendela, dia terlihat agak suci dan sedikit menawan. Wajahnya yang tiada taraf dan sinar bulan yang cerah di luar jendela saling melengkapi, memicu gaya yang berbeda. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen itu di tangannya lagi, melihat bulan dan bintang kecil di langit di luar jendela, dia sepertinya memiliki perasaan di hatinya. Pada saat itulah Long Zaitian masuk dari luar, melihat Gu Qinglian melihat keluar jendela dengan bingung, dia menutup pintu dan berjalan mendekat. Apa yang salah? Long Zaitian duduk di sebelah Gu Qinglian, dengan sepasang tangan besar memeluk pinggang lembut Gu Qinglian. Merasakan gerakan Long Zaitian, hati Gu Qinglian tiba-tiba menghangat, dan perasaan damai dan hangat datang ke hatinya. Sangat cantik. Gu Qinglian memandangi langit berbintang yang luas dan berkata dengan tenang. Tidak secantik dirimu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Pembohong. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Di mana itu? Long Zaitian hanyalah tahu. Sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan. Long Zaitian juga merasakan ada yang tidak beres, jadi dia berkata. Iya, orang itu kembali. Gu Qinglian menanggapi dengan lembut, lalu berkata. Siapa orang itu? Long Zaitian bertanya. Sangguan Bolin. Seperti yang dikatakan Chuan Xing hari itu, karena masalah Susin, aku mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengannya. Kemudian, dia melakukan kejahatan dan terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Masalah ini selesai. Gu Qinglian menghela nafas dengan emosi, sedikit khawatir. Tapi, dia sudah kembali sekarang. Dia hanya gila, dan aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang gila. Gu Qinglian melanjutkan. Jadi, apa yang dia lakukan? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Sudah ada niat membunuh di matanya. Dulu, dikatakan bahwa dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dan wanita itu hamil, lalu dia meninggal. Suami wanita itu juga ditenggelamkan olehnya. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang prosesnya, tetapi Anda seharusnya bisa menebaknya. Lahir di rumah mewah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sangguan Bolin bukan anak biasa dari sebuah keluarga, dia lebih gila dan lebih sembrono dari anak biasa dari sebuah keluarga. Gu Qinglian berkata dengan senyum masam. Jadi, kamu khawatir dia akan menggunakan cara yang sama untukmu. Long Zaitian bertanya dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Apakah tidak ada kemungkinan seperti itu? Atau tidak mungkin, itu tidak bisa dihindari. Sebelum dia pergi, dia meminta seseorang untuk memberitahu saya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti, dan dia tidak akan membiarkan saya pergi. Gu Qinglian mengerutkan kening dan berkata. Satu mayat, dua nyawa, dan kematian suami orang lain. Kejahatan semacam ini bisa membunuh berkali-kali. Dia berani kembali ke kota Linjiang. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Untuk orang biasa, memang begitu, tapi dia adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Meskipun dia bukan keturunan langsung, dia memiliki status yang sangat tinggi.
Saat itu, keluarga Sangguan menggunakan banyak koneksi untuk melindunginya. Setelah bertahun-tahun, pusat perhatian juga hilang. Sudah berakhir, itu sebabnya dia berani kembali. Keberaniannya untuk kembali membuktikan bahwa tidak ada yang berani menyentuhnya saat ini. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Orang lain tidak bisa menyentuhnya. Apakah Anda pikir saya tidak bisa menyentuhnya? Saya tidak mengizinkan potensi bahaya. Besok, saya akan pergi ke Chen Xiangtian dan membiarkan dia menangani masalah ini. Saya tidak percaya Chen Xiangtian dan tidak berani menyentuh Sangguan." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dengan nada dingin. Apakah ini benar-benar mungkin? Setelah mendengar ini, Gu Qinglian menggertakkan giginya dan berkata, dia memiliki firasat kuat bahwa Sangguan Bolin pasti tidak akan melepaskannya, dia pasti akan kembali. Tentu saja, bahkan jika Chen Xiangtian tidak berani menyentuhnya, selama aku berani dan aku memberinya kepercayaan, dia akan melakukannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin dan otentik. Mendengar ini, Gu Qinglian menggosok wajahnya yang cantik ke Long Zaitian, merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, selama ada Long Zaitian di sisinya, dia merasa sangat nyaman. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan takut. Sudah larut, ayo istirahat, mudah masuk angin duduk di sini. Long Zaitian mengangkat Gu Qinglian, meletakkannya di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, lalu menutup jendela, menutup tirai, dan mematikan lampu. Untuk perawatan Long Zaitian, Gu Qinglian sangat berguna, seperti kebanyakan wanita, dia menyukai perasaan diperhatikan. Namun, sebagai perempuan yang cerdas, ia bukanlah seseorang yang hanya senang diperhatikan. Dia sangat jelas bahwa peduli dan diperhatikan itu saling menguntungkan, dan memberi juga saling menguntungkan. Pria yang terlihat sangat kuat ini seringkali perlu dijaga. Long Zaitian juga masuk ke selimut, hampir secara naluriah. Gu Qinglian baru saja masuk ke pelukan Long Zaitian, dia sudah terbiasa dengan cara tidur seperti ini. Merasakan gerakan Gu Qinglian, Long Zaitian hanya mencium keningnya dengan ringan. Tetapi Gu Qinglian menggerakkan kepalanya sedikit, dan bibirnya yang kemerahan menempel kuat di bibir Long Zaitian. Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi membangkitkan naluri pria di Long Zaitian. Dia menanggapi orang di pelukannya dengan tindakan yang lebih antusias. Memeluk tubuh lembut dan lembut ke dalam pelukannya, dan menggosokkannya ke tubuhnya sendiri. Di dalam ruangan, terdengar suara-suara yang berirama. Jangan dibayangkan bosku. Keesokan harinya, halaman Ling. Setiap pagi, Ling Jianghe bangun pagi-pagi sekali. Pukul 6 pagi adalah waktu baginya untuk bangun dan berolahraga. Saat ini, Ling Jianghe sedang berolahraga di halaman kecil. Kakek, apakah kamu sepagi ini juga? Saat ini, suara Ling Qingsui datang. Apa maksudmu aku sangat awal? Aku selalu sangat awal. Tapi kamu sangat awal, dan sekarang baru jam 6. Ling Jianghe tidak menghentikan apa yang dia lakukan, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia mengetahuinya dengan baik, dia hanya ingin menggoda Ling Qingsui dan menanyakan kebenarannya. Bab 692. Secara umum, Ling Qingsui tidak akan bangun sepagi ini. Anak muda zaman sekarang punya kebiasaan begadang. Mengapa saya begitu awal, kakek, apakah kamu tidak tahu? Mendengar ini, Ling Qingsui berkata dengan malu-malu, dia duduk bersila di paviliun kecil. Bahkan jika kamu sedang terburu-buru, kamu tidak harus datang sepagi ini. Ning Bin ada di sini, sama seperti kakek memanggilmu. Kata Ling Jianghe sambil terkekeh. Baiklah, tidak ada salahnya bangun pagi, itu baik untuk kesehatanmu. Ling Qingsui berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Kamu sangat peduli dengan pria ini, apakah kamu tidak takut setelah kamu benar-benar mengenalnya, dia akan mengecewakanmu? Mungkin, dia tidak sebaik yang kamu pikirkan, juga bukan tipe yang kamu sukai. Ling Jianghe menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, aku mempercayai perasaanku dan penilaianku sendiri. Ling Qingsui melanjutkan, tahun-tahun ini telah berlalu, ini adalah obsesinya, dia dingin dan sombong, dan dia memandang rendah pria biasa. Hanya karena dia selalu memiliki keberadaan di hatinya yang tidak dapat ditandingi oleh pria manapun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh pria, keberadaannya adalah pria yang belum pernah dia temui tetapi telah jatuh cinta padanya. Tuan, Ning Bin ada di sini. Saat ini,
Kepala pelayan masuk dan melaporkan. Oh, biarkan dia masuk. Mendengar ini, Ling Jianghe menghentikan apa yang dia lakukan, berjalan menuju Ling Qingsui, duduk, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan Ling Qingsui. Kepala pelayan mendengar kata-kata itu dan mengambil perintah untuk pergi. Tidak lama kemudian, pengurus rumah tangga membawa masuk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan sosok yang tinggi dan kuat. Ningbin bertemu patriark tua, Nona. Ketika dia datang ke Ling Jianghe dan Ling Qingsui, Ningbin memberi sedikit hormat, sangat hormat dan otentik. Paman Ning, apakah kamu membawa sesuatu? Ling Qingsui berkata dengan tidak sabar. Bawa. Aku hanya tidak tahu untuk apa Nona menginginkan barang-barang ini. Mendengar ini, Ningbin tersenyum dan berkata. Dia sedang mencari seseorang. Ling Jianghe adalah jalannya. Oh, aku tidak tahu siapa itu. Ningbin bertanya. Paman Ning, ayo pergi ke ruang media multifungsi. Aku akan berbicara denganmu sambil menonton. Ling Qingsui berdiri dan berkata kepada Ningbin. Baik. Ketika Ningbin mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjawab. Ling Jianghe juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu, dan pergi ke ruang media multifungsi bersama mereka berdua. Di ruang media multifungsi, setelah lebih dari 10 menit diatur oleh Ningbin, sebuah gambar akhirnya muncul di layar. Ini adalah video panorama pintu masuk supermarket Zuyun, termasuk pintu masuk dan bagian dalam supermarket. Aku tidak tahu siapa yang dicari Nona. Ningbin terus bertanya. Aku tidak tahu. Jika aku bisa melihatnya, aku pasti akan mengenalinya. Kamu sesuaikan waktunya dengan periode waktu dari pukul 4.34 sampai pukul 4.39, di pintu masuk utama supermarket. Ling Qingsui terus memberikan instruksi, dan Ningbin hanya mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat itulah Ling Qingsui muncul di layar, dia terbentur dan dokumen-dokumen berserakan di lantai. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Orang-orang di sekitar datang dan pergi, tetapi tidak ada yang mau membantu Ling Qingsui. Pada saat itu juga seorang pria muncul, dia juga berjongkok dan mulai membantu mengambil dokumen. Namun karena sudutnya, wajah pria tersebut tidak terlihat dari video. Itu dia. Ling Qingsui menunjuk pria yang mengambil dokumen itu, dan berkata. Mendengar ini, Ling Jianghe sedikit mengernyit. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu, tetapi dia bisa melihat bahwa sosok pria itu cukup tinggi, dan dia terlihat sedikit kuat. Nona, karena sudut pengambilan gambar, kami tidak bisa melihat wajahnya dari titik waktu ini sampai dia meninggalkan supermarket. Pada akhirnya, dia masuk ke dalam mobil, dan juga karena halangan kendaraan lain kami tidak bisa melihat nomor platnya. Sambil menonton, Ningbin menjelaskan kepada Ling Qingsui dan Ling Jianghe. Aku juga menyadarinya. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya dari belakang, dia tidak bisa menahan air mata. Benar, sosok dari belakang ini adalah dia, yang dia identifikasi sebagai dia. Mengapa kamu ingin menemukan pria ini? Ningbin sedikit aneh. Paman Ning, jangan khawatir, lakukan saja apa yang saya katakan. Tarik kembali waktu video untuk melihat apa yang dia lakukan di supermarket. Ada begitu banyak kamera di supermarket, tidak mungkin melewatkan wajahnya, benar. Ling Qingsui menenangkan emosinya, lalu berkata, oke, setelah menunjuk pria ini, Ningbin menggunakan pria ini sebagai petunjuk untuk menarik kembali waktu. Tepat ketika pria itu ditarik ke bawah dan memasuki supermarket, sejak saat itu saya mulai menonton. Hanya saja semuanya sangat aneh, dan seiring berjalannya waktu, mereka masih belum melihat wajah pria itu seperti yang mereka inginkan. Bagaimana? Ling Qingsui tidak percaya dengan begitu banyak kamera, mengapa mereka tidak menangkap wajahnya. Ketika Ningbin menemukan hal aneh ini, dia juga merasa sangat sulit dipercaya. Ningbin, apa yang terjadi? Ling Jianghe juga merasa sangat aneh, terlalu tidak masuk akal. Biar ku lihat. Ningbin mulai mengoperasikan video, dan menyeret video ke belakang, tanpa kecuali, semua video tentang pria ini tidak menunjukkan wajahnya. Apalagi, itu semua karena sudut sehingga wajahnya tidak bisa dilihat. Ini, setelah menonton semua video, Ningbin juga tercengang. Apakah ini suatu kebetulan? Ling Qingsui merasa luar biasa. Kurasa itu bukan kebetulan. Ketika Ningbin mendengar ini, dia tersenyum kecut. Ini bukan kebetulan, apa itu? Ini kebetulan, dan seharusnya bukan kebetulan.
Ini adalah video teraneh yang pernah saya lihat. Saya melacak orang ini sepanjang jalan, dan tidak ada kamera di depan dia. Ling Jianghe juga berkata, dia juga telah hidup hampir sepanjang hidupnya, dan dia belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Dia sepertinya sengaja menghindari kamera dan tidak membiarkan kamera melihat bagian depannya. Ningbin menarik napas dalam-dalam dan membuat tebakan yang terdengar tidak masuk akal. Hindari kamera? Mengapa kamu ingin menghindari kamera ini? Apa tujuannya melakukan ini? Ling Jianghe sangat bingung. Begini saja, di dunia ini, memang ada beberapa master yang bisa mendeteksi keberadaan peralatan pengawasan kapan saja, di mana saja. Pada saat yang sama menghindari penampilan aslinya dari di foto melalui pemosisian yang cerdik. Namun, orang-orang seperti itu, umumnya berbicara, entah agen terlatih atau pembunuh top di dunia bisa melakukannya. Ningbin menenangkan diri dan menjelaskan. Jika itu kebetulan, dia sendiri tidak akan mempercayainya. Lagi pula, pria ini sudah lama berada di supermarket. Selama sekian lama, penampilannya sama sekali tidak tertangkap kamera. Peluang ini menjadi kebetulan hampir nol. Karena itu bukan kebetulan, dia melakukannya dengan sengaja. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Mengapa dia melakukannya? Ling Jianghe bertanya dengan sangat bingung. Bab 693. Tidak dapat dikatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Master Top sengaja menyembunyikan penampilan mereka seperti ini. Tetapi Master Top di antara Master Top secara naluriah akan menghindari kamera. Bahkan dalam kehidupan biasa, ketika mereka memasuki suatu tempat, mereka secara naluriah akan memperhatikan lokasi peralatan pemantauan. Kemudian secara naluriah mencegah kamera melihat wajahnya. Ningbin menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudmu, dia adalah pakar top di antara para pakar top. Ling Jianghe berkata dengan heran. Seharusnya begitu. Saya pikir dia jelas bukan orang biasa. Ningbin tidak mengatakan kata-kata mati, tetapi berkata. Ketika Ling Qingsui melihat pemandangan ini, matanya yang indah bersinar terang, dan wajahnya yang cantik sedikit bersemangat. Dia sangat setuju dengan kata-kata Ningbin di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa dia pasti seorang master, bahkan master top di antara master top. Dia kuat. Ling Qingsui mengucapkan 3 kata. Nona juga bisa melihatnya. Ningbin sedikit terkejut dan otentik. Aku tidak bisa, tapi aku kenal orang ini, jadi aku tahu dia sangat kuat. Ling Qingsui kembali sadar dan menjelaskan. Jadi begitu. Ningbin berkata dengan tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak bisa mengerti. Dia tidak mengerti mengapa wanita muda dan patriark tua itu ingin menonton video ini. Kamu bilang dia master, lalu bisakah kamu menilai seberapa kuat dia? Ling Jianghe bertanya dengan wajah serius. Lebih baik dari saya, tidak ada keraguan. Karena, apa yang tidak bisa saya lakukan, dia bisa melakukannya dengan mudah. Naluri bersembunyi dan keberadaan semacam ini dikembangkan setelah banyak latihan. Mampu melatih naluri ini dapat dilihat kekuatannya akan mencengangkan. Ningbin mendengar kata-kata itu dan menjelaskan. Bisakah dia mengubah situasi di kota Linjiang? Ling Jianghe bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi jika orang seperti itu bersedia bekerja untuk keluarga Ling kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Ningbin memberikan jawaban yang ambigu. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Videonya ada di sini. Nona dan aku akan menontonnya lagi. Ling Jiang berkata pada Ningbin. Oke, Nona, patriark tua, aku pergi. Meskipun Ningbin memiliki ribuan pertanyaan di benaknya, dia tidak menanyakannya saat ini. Setelah berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar. Saat pergi, dia menutup pintu ruang media multifungsi dengan cara yang masuk akal. Kakek, izinkan saya mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa. Keunggulannya pasti di luar dugaan Anda. Ling Qingsui berkata dengan agak bangga. Kau yakin dia orang yang kau cari? Ling Jianghe bertanya dengan serius setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja aku yakin. Mustahil untuk tidak mengenali punggungnya. Apalagi dia sudah melihat profilnya, dan dia tidak berubah sama sekali. Ling Qingsui sangat yakin dan otentik, tetapi Ling Jianghe selalu merasa sedikit tidak dapat diandalkan saat mendengarkan kata-kata ini. Saat itu dia hanya melihat profil dan punggungnya. Bisakah Anda mengingat seseorang untuk waktu yang lama hanya mengandalkan profil dan tampilan belakang? Intinya adalah,
Ling Jianghe merasa luar biasa bahwa dia dapat dikenali di antara ribuan orang. Keunggulan sebenarnya bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga karakter dan aspek lainnya. Jika dia benar-benar seperti yang dikatakan Ning Bin, dia benar-benar memiliki modal untuk menghormati saya. Ling Jianghe sangat serius dan otentik. Saat itu, dia menyelamatkan banyak orang. Orang seperti itu pasti memiliki karakter yang baik. Ling Qingsui melanjutkan, saya akan mengirim seseorang untuk menemukan orang ini. Karena Ning Bin mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di kota Linjiang, saya sangat penasaran. Selain itu, saya juga ingin melihat orang seperti apa yang membuat cucu perempuan saya sangat mencintainya. Kata Ling Jianghe dengan wajah serius. Terima kasih kakek. Aku merasa, sebentar lagi, aku akan bertemu dengannya. Ling Qingsui sangat senang dan mengatakan bahwa dengan bantuan kakeknya, dia merasa harapannya semakin besar. Yah, kamu pergi sarapan, aku akan membiarkan orang-orang di bawah melakukan hal ini, tunggu saja beritanya. Ling Jianghe menjawab, lalu berkata, baiklah. Ling Qingsui menanggapi dan juga turun. Di kota Linjiang, di villa mewah keluarga Sangguan. Sangguan Yunlai duduk di kursi pertama, Sangguan Bowen masuk dari luar, dan ketika dia melihat Sangguan Yunlai, dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Kakek, teriak Sangguan Bowen. Nah, kemana kamu pergi tadi malam, dan kamu masih mencium bau alkohol? Sangguan Yunlai menyesap tehnya, sedikit mengernyit, dan bertanya. Pergi keluar untuk minum-minum dengan beberapa teman. Minat Sangguan Bowen tidak tinggi, tetapi dia menjawab dengan kurang tertarik. Kamu boleh minum, tapi kamu tidak pernah minum banyak, apalagi keluar malam karena minum. Sangguan Yun melihat Sangguan Bowen dan bertanya dengan dingin. Kakek, aku. Sangguan Bowen merasakan kepahitan di hatinya, dia ragu untuk berbicara. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sangguan Yunlai terus bertanya. Tadi malam, saya membuat janji dengan Qingsui, tapi dia menolaknya. Sangguan Bowen mengertakkan gigi dan tetap mengatakannya. Hanya karena ini. Sangguan Yunlai sedikit terkejut dan berkata, bukankah normal jika tidak membuat janji? Jika Anda tidak membuat janji, Anda tidak akan pulang pada malam hari, dan jika Anda tidak membuat janji, Anda akan pergi minum. Tadi malam, aku menyatakan hatiku padanya. Dia jelas menolakku, dia berkata, dia tidak menyukaiku, dia tidak memiliki perasaan terhadapku. Dia tidak ingin menyakitiku, biarkan aku berhenti secukupnya. Sangguan Bowen masih mengatakannya. Dia menghela nafas, seolah ingin mengeluarkan semua depresi di hatinya. Terlalu terburu-buru. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia hanya mengucapkan dua kata, lalu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia telah membuatnya sangat jelas sehingga saya pikir saya benar-benar tidak punya kesempatan. Sangguan Bowen berkata sedikit frustrasi. Kamu masih terlalu tidak sabar. Bukan hanya tidak sabar, tetapi kamu juga tidak memiliki kesabaran untuk bertahan. Ada pepatah mengatakan bahwa gadis yang baik takut mengganggu suaminya. Jika kamu bekerja keras, mungkin dia akan setuju. Sangguan Yunlai meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan santai. Juga minta kakek untuk memberi petunjuk. Sangguan Bowen menangkupkan tangannya dan bertanya. Mungkin titik awalmu salah. Untuk mengejar seorang wanita, pertama-tama kamu perlu dia tahu apa yang dia suka dan hobi apa yang dia miliki, lalu sesuaikan dengan minatnya. Jadi, apakah kamu tahu hobinya? Sangguan Yunlai terus bertanya. Ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kamu bahkan tidak tahu, bagaimana kamu mengejarnya, mengiriminya bunga, mengajaknya kencan. Sangguan Yunlai menggelengkan kepalanya dan berkata, cucu itu telah diajari. Sangguan Bowen melanjutkan, dia suka catur, dan caturnya sangat bagus, bahkan lebih baik dari Ling Jianghe. Hari itu, saya bermain catur dengan Ling Jianghe, dan kami berakhir di pertandingan akhirnya saya kalah. Tetapi Ling Qingsui memecahkan permainan. Bagaimana dia melakukannya merusak permainan? Saya tidak tahu. Orang tua Ling Jianghe telah mengatakan bahwa jika ada yang ingin menikahi cucunya, dia harus memecahkan kekacauan terlebih dahulu. Sangguan Yunlai berbicara dengan fasih lagi. Kakek memintaku untuk memecahkan kekacauan ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo bertanya dengan pemahaman yang samar. Bab 694. Apakah kamu pikir kamu bisa? Sangguan Yunlai bertanya balik,
dan sambil berbicara. Dia melihat ke meja di aula, di mana ada papan catur yang merupakan permainan akhir. Melihat ini, Sangguan Bowen berjalan mendekat dan melihatnya. Kakek, ini, aku mungkin perlu memikirkannya. Setelah Sangguan Bowen melihatnya sebentar, katanya. Ini benar-benar perlu direnungkan. Permainan catur ini memang tidak mudah dilanggar oleh orang biasa. Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk dan berkata, Kakek, kakak. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan seorang pemuda berusia 20-an masuk. Pemuda itu tinggi dan memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Sebenarnya, itu harus seperti gangster. Ada beberapa permusuhan yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Bolein, kamu datang. Sangguan Yunlai melihat ini, menyesap tehnya, dan baru saja berkata. Kakek, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sangguan Bolin mendatanginya dan berkata. Ada apa? Katakan padaku. Sangguan Yunlai meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang. Kakek, kupikir hal-hal yang terjadi saat itu harus diberantas. Ekspresi kekejaman muncul di wajah Sangguan Bolin, dan nadanya dingin dan asli. Sangguan Bo juga berbicara setelah mendengar kata-kata itu. Bolin, kamu baru saja kembali. Sangat tidak sabar, aku khawatir itu tidak baik. Sangguan Bowen berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, ini bukan masalah tidak sabar atau tidak. Dua hal lama yang tersisa dan bajingan kecil itu pasti tidak akan membiarkanku pergi di masa depan. Dalam hal ini, lebih baik bertindak dulu. Aku sudah berada di luar selama 8 tahun. Saya tidak ingin berada di luar selama 8 tahun lagi. Sangguan Bolin berkata dengan penuh semangat. Pemikiranmu benar. Tapi aku sarankan untuk tidak melakukannya sekarang, pikirkan 2 kali sebelum melakukan apapun. Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin dan asli. Kakek, keluarga Sangguan berbeda sekarang. Untuk apa kamu begitu takut pada mereka? Sangguan Bolin sedang terburu-buru, dan buru-buru berkata. Sangguan Bolin, seperti yang saya katakan, Anda tidak bisa terburu-buru, tetapi Anda tidak bisa terburu-buru. Tidak cukup bagi Anda untuk melakukan kesalahan sekali, dan Anda harus melakukannya lagi, bukan? Apa artinya? Keluarga Sangguan ada hubungannya denganmu. Kamu masih harus bergantung pada nama keluarga Sangguan untuk melakukan hal-hal di luar. Ketika Sangguan Yun datang mendengar kata-kata itu, dia langsung marah dan dimarahi. Bolin, setelah bertahun-tahun, kamu seharusnya membuat kemajuan. Apa yang terjadi saat itu, tapi 3 nyawa hilang. Jika seseorang dengan motif tersembunyi, gunakan masalah ini untuk membuat keributan. Bukan hanya kamu, tapi bahkan keluarga Sangguan kita pasti terpengaruh. Sangguan Bowen juga melanjutkan. Setelah mendengar ini, Sangguan Bolin mengertakkan gigi, sedikit tidak yakin, tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kakek, bukankah aku baru saja bermain dengan seorang wanita dan secara tidak sengaja membunuhnya? Nyawa hantu malang itu bernilai beberapa dolar, dan mereka mati begitu mereka mati. Mengapa orang-orang dari pemerintah kota Linjiang ini masih mengejarku? Jika kakek maju, bisakah Chen Xiangtian tidak memberikan wajah keluarga Sangguan kita? Selain itu, ketika kasus ini terjadi, dia kebetulan tidak bekerja di kota Linjiang. Dalam analisis terakhir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sangguan Bolin melanjutkan. Bolin, itu yang kamu katakan, tapi kemarahan publik sulit untuk diredam. Apa yang terjadi saat itu menyebabkan keributan besar di kota Linjiang. Baru sekarang semuanya mereda. Oleh karena itu, semuanya harus berhati-hati sekarang. Sangguan Bowen menyarankan lagi dengan ramah. Bodoh, sombong, dan egois. Jangan menyebutkan masalah ini lagi. Sekarang kamu bisa tinggal di kota Linjiang, tetap di kota Linjiang. Jangan pamer kemana-mana, dan jangan membuat masalah untukku. Kalau tidak, aku tidak bisa menahanmu. Sangguan Yunlai memarahi dengan keras. Kakek, oke, diam. Aku memintamu untuk kembali membantu kakak laki-lakimu mengelola bisnis keluarga, bukan untuk membiarkanmu pamer. Kamu harus lebih fokus pada bisnis perusahaan. Adapun kejadian 8 tahun lalu, seseorang dari pihakku akan atur tindak lanjut. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Sangguan Yunlai sangat tangguh dan otentik. Dimengerti, kakek. Baiklah aku pergi dulu. Setelah mendengar ini, Sangguan Bolin mengertakkan gigi dan berkata, pergi. Sangguan Yunlai baru saja berkata,
Setelah Sangguan Bolin memberi hormat, dia berjalan keluar. Kakek, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Setelah Sangguan Bolin pergi, Sangguan Bowen berkata dengan suara rendah. Setelah bertahun-tahun, jika tidak ada orang di belakang mereka yang melindungi mereka, mereka pasti sudah lama menghilang di dunia ini. Nada suara Sangguan Yunlai dingin dan asli. Apakah kamu tahu siapa yang melindungi mereka? Sangguan Bowen bertanya. Belum jelas, dan kami sangat skeptis. Sangguan Yunlai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk menunda masalah ini. Bagi Bolin, ini mungkin bom waktu. Dapat dimengerti jika dia cemas. Setelah berpikir sejenak, Sangguan Bowen melanjutkan. Apa gunanya cemas? Semuanya masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Selama ini, kamu harus optimis tentang dia dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Sekarang kota Linjiang adalah genangan air berlumpur, yang berbeda dari dulu. Sekarang seperti ini pada saat kritis ini, jika sesuatu terjadi, kemungkinan besar kita akan hancur. Sangguan Yunlai sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius. Mengerti, kakek. Sangguan Bo juga sangat hormat dan otentik ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah. Kembalilah jika kamu tidak ada hubungannya. Mengenai masalah Ling Qingsui, anak muda harus lebih memperhatikan dan memikirkan cara. Seorang gadis yang baik takut mengganggu suaminya. Wanita, selama kamu menemukan kelemahannya, kamu bisa memegangnya di tanganmu. Sangguan Yunlai melanjutkan. Oke, kakek. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu, setuju, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sangguan Yun, dia pergi. Di luar villa mewah keluarga Sangguan, ada tempat tersembunyi dan tidak mencolok. Tuan muda kedua, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda. Saya tidak pernah berharap Anda akan kembali lagi. Keluarga Sangguan benar-benar memiliki tangan dan mata. Untuk acara sebesar ini, sudah berakhir. Seorang pria muda yang tampak menyedihkan membungkuk di depan Sangguan Bolin, terlihat sangat hormat. Dia memiliki senyum tersanjung di wajahnya, ketika dia tersenyum, dia menunjukkan beberapa gigi depan, salah satunya hilang, yang terlihat sedikit lucu. Sang Kun, berhenti bicara omong kosong, dan lakukan dua hal untukku. Sangguan Bolin menyalakan sebatang rokok, melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Tuan Sangguan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, saya milik Anda, dan kematian saya adalah milik Anda. Saya akan melakukan yang terbaik, dan saya akan mati tanpa penyesalan. Ketika Sang Kun mendengar kata-kata itu, dia hanya memasang ekspresi menyanjung di wajahnya. Bagus sekali. Ingat apa yang terjadi saat itu. Anda membantu saya menangani masalah ini, dan sekarang masih ada beberapa hal yang perlu ditangani. Selama hal-hal ini ditangani, saya tidak akan khawatir sama sekali. Sangguan Bolin sangat puas dengan penampilan Sang Kun. Tuan muda Sangguan, tolong jelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan. Wajah Sang Kun juga berubah ketika dia menyebutkan peristiwa tahun ini. Murni kebetulan bahwa peristiwa tahun ini begitu besar sehingga dia bisa lolos. Pada saat itu, semua daya tembak terkonsentrasi pada Sangguan Bolin, dan baru saat itulah dia, seekor ikan kecil, melarikan diri. Bab 695. Hal pertama adalah berurusan dengan dua orang tua dan bajingan kecil itu, cari tahu di mana mereka sekarang, dan peringatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Hal kedua adalah tentang wanita dari keluarga Gu. Karena situasi khusus, saya sudah menempatkan wanita dari keluarga Gu di tempat tidur. Pergi dan selidiki situasi wanita itu, lalu kembali dan beri tahu saya. Sangguan Bolin mengisap rokoknya, lalu berkata dengan tenang. Yah, hal kedua mudah untuk dibicarakan. Tapi hal pertama, aku khawatir ini agak sulit. Tuan muda kedua, kamu baru saja kembali ke kota Linjiang, apakah kamu yakin ingin melakukannya dengan sangat bersemangat? Sang Kun juga sedikit malu. Jika aku tidak melakukannya tepat waktu, akankah aku melakukannya setelah mereka menggigitku kembali? Aku tidak suka perasaan berada di punggungku. Kedua benda tua itu dan bajingan kecil itu harus mati. Sangguan Bolin menghirup rokoknya dalam-dalam, membuang puntung rokoknya ke tanah, dan berkata dengan kejam. Dimengerti? Apa yang dikatakan Tuan Muda Kedua adalah apa yang dikatakan Tuan Muda Kedua, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Muda Kedua. Ketika Sang Kun mendengar kata-kata itu, dia sangat gugup dan otentik, seolah-olah dia sangat takut pada Sangguan Bolin. Yah, sangat bagus. Semuanya sudah selesai.
Aku akan pergi ke Arc de Triomphe malam ini. Keluarga sangguanku tidak kekurangan uang. Selama kamu melakukan sesuatu dengan baik dan melakukan sesuatu dengan sempurna, aku, Sangguan Bolin, tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sangguan Bolin meletakkan tangannya di bahu Sangkun, terlihat sangat bangga. Terima kasih, Tuan Muda kedua, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Sangkun berkata dengan sangat bersemangat. Pergilah, malam ini di Arc de Triomphe, aku akan menunggumu, dengan uang, anggur, dan wanita. Sangguan Bolin menepuk bahu Sangkun, dan berkata, oke, aku akan pergi bekerja dulu, Tuan Muda kedua tunggu kabar baikku. Sangkun berkata dengan tidak sabar. Dengan mengatakan itu, dia pergi lebih dulu. Melihat punggung Sangkun pergi, mata Sangguan Bolin memancarkan jejak kekejaman. Di pagi hari, Long Zaitian bangun pagi. Setelah sarapan, dia menelepon Chen Xiangtian dan membuat janji untuk bertemu. Tempat pertemuan itu tentu saja tempat Chen Xiangtian bekerja. Meskipun hari ini adalah akhir pekan, Chen Xiangtian juga akan pergi ke kantornya selama akhir pekan. Kebetulan, dia berada di kantornya sepanjang pagi. Saat itu sekitar pukul 10 pagi, dan mobil Long Zaitian sudah muncul di depan pintu kantor Chen Xiangtian. Mungkin kebetulan, tapi kali ini masih petugas polisi cilik yang bertugas kali ini. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, polisi cilik itu ternyata belajar menjadi pintar. Ketika Long Zaitian masuk, dia memberi hormat. Tuan Long, Anda di sini, Lao Chen menunggu Anda di dalam. Begitu Long Zaitian masuk, Xiao Su menyapanya dengan ekspresi tersanjung, dan berkata, berjalan di depan, memimpin jalan menuju Long Zaitian. Apakah kamu tidak beristirahat di akhir pekan? Long Zaitian agak aneh dan otentik. Ada banyak hal akhir pekan ini. Tidak mungkin. Hampir semua orang bekerja lembur. Mereka biasanya bergiliran. Anda tahu, kami bekerja siang dan malam. Begitu sesuatu terjadi, tidak peduli apakah Anda sedang berlibur atau tidak. Kau harus kembali ke posmu. Ketika Xiao Su mendengar ini, dia menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Long Zaitian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Ini kantor Lao Chen, masuk sendiri, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku akan sibuk dulu. Xiao Su memberi isyarat mengundang, lalu berkata. Dia juga orang yang baik, mengetahui bahwa pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentang Long Zaitian yang mencari Chen Xiangtian. Jika dia ada di samping, itu akan menjadi agak tidak pantas. Jadi, dia membuat alasan dan pergi. Tok-tok. Long Zaitian berjalan mendekat dan mengetuk pintu kantor. Silakan masuk. Di dalam kantor, suara Chen Xiangtian datang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini Tuan Long. Tuan Long ada di sini, mengapa Anda tidak memberitahu saya agar saya bisa keluar dan bertemu langsung dengan Anda? Ketika dia melihat Long Zaitian, Chen Xiangtian dengan cepat berdiri. Jangan terlalu dibesar-besarkan, duduklah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Di telepon barusan, Tuan Long mengatakan dia ada perlu denganku. Aku tidak tahu apa itu. Chen Xiangtian menuangkan secangkir teh untuk Long Zaitian, lalu bertanya. Aku perlu memeriksa sesuatu, jadi aku mencarimu. Long Zaitian menyesap tehnya dengan santai. Saya tidak tahu harus menyelidiki apa, Tuan Long katakan saja, saya akan membiarkan orang-orang di bawah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki. Chen Xiangtian menepuk dadanya dan berkata, ini tentang Sangguan Bolin. 8 tahun yang lalu, keluarga Sangguan Bolin, membunuh seorang wanita hamil dan setelah itu membunuh suami wanita hamil itu. Setelah kejadian itu, dia melarikan diri ke luar negeri. Sekarang, dia kembali. Apakah Anda masih memiliki ingatan tentang kasus ini? Long Zaitian berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chen Xiangtian juga sedikit berubah. Meskipun kasus ini tidak saya tangani, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi saat itu menimbulkan sensasi di kota Linjiang. Tentu saja saya memiliki kesan. Sangguan Bolin telah kembali ke kota Linjiang, dan rekan-rekan saya terus menindaklanjuti dalam kasus ini. Hanya saja ada banyak kesulitan, dan masalah ini telah berlalu terlalu lama. Meskipun hanya dilakukan oleh Sangguan Bolin pada saat itu, tidak banyak bukti yang disimpan. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit tertekan. Aku ingin dia mati. Long Zaitian mendengar kata-katanya, sangat sederhana dan lugas.
Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, ada kilatan cahaya di matanya. Long Zaitian memang bisa mengatakan ini, jika dia ingin Sangguan Bolin mati, tidak peduli bagaimana dia mati. Mengapa Tuan Long ingin dia mati? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sepertinya bermaksud sesuatu. Pembunuhan yang disengaja, keadaannya lebih serius, dia harus dihukum oleh hukum, 3 nyawa di tubuhnya, sudah cukup baginya untuk mati berkali-kali. Jadikan kasus ini kasus besi, balas dendam yang mati, dan pertanggungjawabkan yang hidup. Kota Jiang dapat dikatakan memiliki tangan dan mata yang baik. Tetapi menurut saya adalah benar dan pantas untuk membunuh orang dan membayar nyawa mereka. Mereka tidak dapat lolos dari hukuman hanya karena mereka kuat. Long Zaitian berkata dengan tenang. Saya sangat setuju dengan kata-kata Tuan Long. Chen Xiangtian berkata dengan tulus. Saya pikir, bukan karena orang-orang yang menindaklanjuti masalah ini tidak dapat menjadikannya kasus besi, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak disengaja, menabuhkan kekuatan keluarga Sangguan. Long Zaitian berkata dengan jelas. Tapi ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba berdiri. Tuan Long, sejak Xiangtian mengambil alih kota Linjiang, saya selalu mengikuti hukum dan menegakkan hukum tanpa memihak. Saya tidak pernah memperlakukan orang berbeda karena status istimewanya. Selama bertahun-tahun, saya mampu hidup sesuai dengan hati nuraninya sendiri dengan bertanya pada dirinya sendiri. Kata Chen Xiangtian dengan wajah serius. Kamu dapat menjamin bahwa kamu akan mengikuti hukum dan menegakkan hukum tanpa memihak. Itu karena kamu berada dalam posisi tinggi. Bahkan keluarga Sangguan takut padamu. Tetapi orang-orang di bawahmu berbeda, terutama orang-orang yang menindaklanjuti ini. Mereka pasti masih ada keraguan di hatinya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Bab 696. Mendengar kata-kata Long Zaitian, wajah Chen Xiangtian jelas berubah. Jelas, dia tidak memikirkan hal ini. Saya sendiri yang akan menangani kasus ini. Chen Xiangtian berkata dengan tegas dan otentik. Yang ingin aku katakan juga ini. Long Zaitian berkata dengan tenang. Tuan Long tiba-tiba prihatin dengan kasus ini, apakah ada alasan lain? Chen Xiangtian juga orang yang sensitif, saat ini, dia bertanya. Memiliki. Long Zaitian berkata tanpa ragu. Aku ingin tahu apakah nyaman bagi Tuan Long untuk mengatakannya. Chen Xiangtian bertanya ragu-ragu. Bertahun-tahun yang lalu, istri saya mengalami konflik dengan Sangguan Bolin. Sebelum Sangguan Bolin pergi, dia mengklaim bahwa dia tidak akan membiarkan istri saya pergi. Inilah alasan mengapa saya datang ke sini hari ini. Dia adalah orang yang sial. Dia baru saja menambahkan api. Long Zaitian tidak menghindar dari apapun, dia hanya mengatakannya secara langsung. Ini dianggap intimidasi. Terlebih lagi, Sangguan Bolin memikul nyawanya. Jangan khawatir, Tuan Long, saya akan mengawasi masalah ini, dan Sangguan Bolin pasti akan dihukum sebagaimana mestinya. Chen Xiangtian menepuk dadanya dan berkata, saya ingin melihat berkas dari tahun itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, lalu berkata, tidak ada masalah dengan ini, akankah kita menontonnya sekarang? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Lakukan sekarang. Long Zaitian berkata dengan tegas dan otentik. Kalau begitu Tuan Long, tolong ikuti saya. Karena usianya, akan memakan waktu lama untuk menemukan file tersebut. Tuan Long harus pergi dengan saya secara pribadi. Saya akan meminta rekan-rekan saya di bagian arsip untuk memeriksanya. Chen Xiangtian berdiri, dan memberi isyarat mengundang ke Long Zaitian, sementara dia berjalan lebih dulu. Long Zaitian juga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa menit kemudian, keduanya muncul di ruang arsip, dan Chen Xiangtian masuk lebih dulu. Administrator ruang arsip adalah seorang wanita berusia 30-an, dia sedikit terkejut ketika melihat Chen Xiangtian mendekat dengan wajah aneh. Xiao Zhu, periksa file untukku. Kata Chen Xiangtian tepat setelah memasuki pintu. Biro Chen, saya khawatir ini tidak pantas. Semua file di sini adalah file rahasia. Anda memenuhi syarat untuk membacanya, tapi yang ini. Xiao Zhu menatap Long Zaitian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia juga memenuhi syarat untuk menonton. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin. Biro Chen, ini benar-benar melanggar aturan. Terlalu sulit bagiku untuk melakukannya. Jika atasan tahu tentang hal seperti itu,
aku pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Xiao Zhu masih terlihat sangat malu, dan berkata dengan malu. Tuan Long cukup memenuhi syarat untuk melihat rahasia apapun di sini. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Meskipun dia adalah posisi tertinggi di sini, bahkan dia tidak bisa begitu saja membaca file rahasia seperti berkas, apalagi membawa orang asing ini. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu perlu membuktikannya. Jika kamu memiliki buktinya, aku dapat memeriksanya untukmu. Jika kamu ingin melihatnya sendiri, Tuan Chen, aku dapat membantumu menemukannya. Kamu memiliki wewenang, Tuan Chen. Xiao Zhu melanjutkan, dengan kata lain, dia masih menolak. Lihat identitas saya, apakah Anda memiliki izin untuk melihat informasi di sini? Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengeluarkan buku catatan kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xiao Zhu. Melihat hal tersebut, Xiao Zhu sedikit penasaran, mengambil buku catatan kecil itu, membukanya dan membacanya. Ketika dia melihat isi dalam buku kecil itu, Xiao Zhu sedikit mengernyit, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Retak, dengan suara, dia memberi hormat pada Long Zaitian di tempat. Zhu Ling melapor ke petugas. Zhu Ling memberi hormat dengan sangat serius. Apakah saya memenuhi syarat untuk melihat berkas di sini? Long Zaitian bertanya. Ya, tentu saja, Tuan Long, ini sertifikat Anda, ambillah dengan baik. Zhu Ling sangat hormat dan otentik mendengar kata-kata itu, Long Zaitian juga mengambil buku catatan kecil itu dan menyimpannya lagi. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak masalah, ini kehormatan saya untuk melayani Anda, Tuan. Bolehkah saya bertanya berkas apa yang perlu Anda periksa? Zhu Ling kembali ke tempat duduknya dan bertanya. 8 tahun lalu, ada berkas kasus pembunuhan, dan pembunuhnya adalah Sangguan Bolin. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Mohon tunggu. Zhu Ling mendengar kata-kata itu dan mulai mengoperasikan telepon. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa menit berlalu dalam sekejap mata. Aku menemukannya. Ada di baris ke-8 dan ke-6 ruang arsip. Tuan Chen dan Tuan Long masuk dan melihatnya sendiri, atau haruskah aku mengeluarkannya untukmu? Zhu Ling bertanya setelah beberapa operasi. Tuan Long, Anda yang memutuskan. Chen Xiangtian menatap Long Zaitian. Ayo masuk dan lihat sendiri. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Mendengar ini, Zhu Ling berjalan ke depan, membuka pintu ruang arsip, dan membiarkan mereka berdua masuk, sementara dia menjaga pintu. Ruang arsip sangat besar, menyimpan file berbagai kasus di kota Linjiang selama bertahun-tahun, serta berbagai dokumen rahasia. Jika tidak ada indeks, hampir tidak mungkin menemukan file tertentu. Tuan Long, saya khawatir tidak baik membiarkan dia mengetahui identitas Anda. Ketika dia mencapai kedalaman ruang arsip, Chen Xiangtian berkata kepada Long Zaitian. Saya memiliki banyak identitas. Ketika saya meninggalkan perbatasan selatan, mereka mengatur beberapa identitas bagi saya untuk memfasilitasi kehidupan masa depan saya. Identitas yang berbeda dapat digunakan untuk hal yang berbeda. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitu. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia mengerti sedikit. Ayo pergi, kamu sudah familiar dengan tempat ini, kamu bisa mencari tahu di mana file itu berada. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi saat itu. Long Zaitian melanjutkan. Tuan Long, tolong ikuti saya. Mendengar ini, Chen Xiangtian memimpin jalan, dan setelah berjalan di sekitar ruang file untuk beberapa saat, Chen Xiangtian akhirnya berhenti. Setelah mencari beberapa saat di berbagai rak, akhirnya dia menemukan sebuah tas file dari antara dokumen-dokumen yang padat. Tuan Long, saya menemukannya. Chen Xiangtian berkata, dan menyerahkan tas berkas kepada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian menyelesaikan tas berkas, dia membukanya dan mengeluarkan informasi di dalamnya. Membuka file, Long Zaitian mencarinya, dan Chen Xiangtian juga datang. Saat itu, Sangguan Bolin ditakdirkan untuk mati. Tetapi keluarga Sangguan menggunakan beberapa cara untuk menunda perkembangan seluruh kasus dan memberi kesempatan kepada Sangguan Bolin untuk melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, mereka juga menghubungi keluarga korban, mengancam dan memperingatkan mereka. Selanjutnya, hancurkan beberapa bukti kuat.
Setelah bertahun-tahun, keluarga Sangguan mungkin merasa bahwa masalah ini sudah selesai, jadi mereka membiarkan Sangguan Bolin kembali. Chen Xiangtian melihat isi berkas dan cukup emosional. Di situ tertulis ada orang tua dan anak berumur 7 tahun di rumah korban. Sekarang sudah 8 tahun, seharusnya anak itu berumur 15 tahun. Lantas, di mana orang tua korban dan anak yang masih hidup sekarang? Long Zaitian menunjuk ke isi berkas dan bertanya dengan tajam. Bab 697. Coba saya lihat, seharusnya ada file terlampir. Mendengar ini, Chen Xiangtian mengobrak-abrik rak file lagi, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan file terkait lainnya. Dia membuka file itu dan membacanya lagi. Setelah kejadian tahun itu, mereka mengaku diancam oleh keluarga Sangguan. Untuk melindungi mereka, kami mengeluarkan perintah perlindungan untuk mereka. Namun, sejak saat itu, mereka telah meninggalkan kota Linjiang. Di mana mereka tinggal sekarang? Perlu diperiksa. Setelah Chen Xiangtian melihatnya sebentar, dia berkata kepada Long Zaitian. Kalau begitu periksalah. Keluarga tua dan lemah seharusnya tidak jauh. Sangguan Bolin bisa melakukan hal seperti itu saat itu. Sekarang dia kembali, kurasa dia tidak akan membiarkan keluarga ini pergi. Keluarganya adalah mati, dan tidak ada yang bisa melacak kejahatannya. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, Tuan Long benar. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga sangat setuju. Tuan Long, tolong, mari kita minta seseorang untuk mencari tahu di mana keluarga ini sekarang. Chen Xiangtian memberi isyarat undangan, dan dia sendiri memimpin jalan dan berjalan keluar. Biro Chen, Tuan Long, apakah Anda sudah menemukan informasi yang ingin Anda lihat? Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Ketika Zuling melihat Long Zaitian dan Chen Xiangtian keluar, dia menyapa mereka dengan sangat antusias. Terima kasih, aku sudah menemukannya. Long Zaitian menjawab, Tuan Long, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Zuling berkata dengan sopan. Cara dia memandang Long Zaitian telah benar-benar berubah pada saat ini. Sungguh lelucon, pria yang tampaknya tidak mencolok di depannya ini sebenarnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Chen Xiangtian. Dia merasa sedikit senang di dalam hatinya, senang karena dia tidak menyinggung Long Zaitian sebelumnya. Kalau tidak dia akan menderita bencana. Untuk antusiasme Zuling, Long Zaitian mengangguk dan berjalan keluar. Namun, saat Chen Xiangtian keluar, dia ditarik oleh Zuling. Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xiangtian berkata dengan suara rendah. Old Chen, kamu tidak memberitahuku. Aku bahkan tidak menyapa Buddha sebesar itu. Zuling merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, ada sedikit kebencian dalam kata-kata Zuling. Aku baru saja memberitahumu ketika aku masuk. Dia memiliki wewenang untuk memeriksanya. Jika kamu sendiri tidak percaya, apa yang bisa aku lakukan? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga sangat terdiam dan otentik. Lain kali, jika kamu membawa seseorang, beritahu aku sebelumnya bahwa kita adalah rekan lama. Jadi aku tidak akan mempermalukan diriku dengan sia-sia. Zuling melanjutkan. Oke, ayo lakukan ini dulu. Aku masih harus melakukan sesuatu. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, menjawab dengan santai, dan berjalan keluar. Setelah membolak-balik selama setengah jam, Long Zaitian dan Chen Xiangtian akhirnya mengambil sebuah alamat di tangan mereka. Tuan Long, apakah Anda akan mengunjungi keluarga ini sekarang? Chen Xiangtian bertanya. Ya, ada keluhan dan hutang. Mereka harus berdiri dan membalaskan dendam keluarga mereka. Long Zaitian melihat alamat di tangannya, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dengan Tuan Long. Aku akan berganti pakaian kasual dulu, lalu Tuan Long akan meninggalkan kota bersama. Chen Xiangtian berkata dengan tegas dan otentik. Oke, aku akan menunggumu di mobil. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berdiri dan keluar terlebih dahulu. Di dalam mobil, Long Zaitian sedang memegang dokumen di tangannya, yang bertuliskan Desa Nanjiao, Distrik Nancheng, Kota Linjiang. Selain itu terdapat informasi detail tentang beberapa orang. Setelah sekitar 10 menit, Chen Xiangtian akhirnya keluar dari dalam. Tuan Long, saatnya berangkat. Bagaimana kalau saya yang menyetir? Chen Xiangtian duduk di dalam mobil dan berkata kepada Long Zaitian. Tidak perlu, aku akan mengemudi. Saat Long Zaitian berbicara, dia menyalakan mobil.
Desa Nanjiao masih agak jauh dari Nancheng, dan butuh waktu lebih dari 1 jam perjalanan. Tempat itu relatif terpencil dan miskin, dan keterpencilannya bahkan lebih jauh dari Sicheng. Dari segi kemiskinan, juga daerah kumuh di Sicheng. Kata Chen Xiangtian dengan detail. Mungkin tinggal di tempat terpencil seperti itu untuk menghindari keterikatan keluarga Sangguan. Aku penasaran. Setelah bertahun-tahun, keluarga Sangguan tidak ada hubungannya dengan mereka. Long Zaitian berkata dengan heran. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka bersembunyi jauh dan keluarga Sangguan tidak dapat menemukan mereka. Di perbatasan kota Linjiang, jika keluarga Sangguan ingin menemukan seseorang, tidak mungkin menemukan seseorang setelah 7 atau 8 tahun. Chen Xiangtian juga sangat setuju dengan kata-kata Long Zaitian. Pergi dan lihat. Long Zaitian menjawab, dan saat dia berbicara, dia mempercepat kecepatan mobil. Desa Nanjiao, kota Linjiang terletak di daerah terpencil, ada sekitar 1.000 orang di desa tersebut. Saat mobil melaju ke desa Nanjiao, semakin banyak pejalan kaki di jalan. Mobil mewah yang melaju ke desa secara alami menarik perhatian banyak orang yang lewat. Setelah memasuki desa, Long Zaitian melambat. Di bawah pohon besar di depan, ada beberapa bibi mengobrol saat ini. Long Zaitian menghentikan mobil, menurunkan kaca jendela, dan Chen Xiangtian menjulurkan kepalanya. Teman-teman, bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke rumah Jiangda? Teriak Chen Xiangtian, lalu berkata, apakah kamu dari kota? Seorang wanita tua sangat waspada ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, kami sedang mencari Jiangda, di mana rumah Jiangda? Chen Xiangtian menanggapi, siapa orang ini? Di desa Nanjiao, mengapa kita tidak memiliki seseorang bernama Jiangda? Seorang wanita tua menjawab ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana tidak? Dikatakan bahwa Jiangda ada di desa pinggiran selatanmu. Chen Xiangtian sangat bingung. Apa yang kamu dapatkan adalah apa yang kamu dapatkan, dari mana asalmu, kembalilah ke tempatmu sekarang. Benar, ayo kembali. Ayo pergi, akan hujan, pulang dan kumpulkan pakaianmu. Aku juga memasak di Fatis, Nona, segera keluar dari sekolah. Orang-orang di desa ini semua berbicara dengan aksen lokal setelah mendengar pertanyaan Chen Xiangtian tentang Jiangda, mereka tiba-tiba tampak sibuk. Mereka semua berdiri, dan kemudian mereka semua pergi. Hei, apa yang terjadi di sini? Melihat ini, kata Chen Xiangtian dengan bingung. Ayo pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Pergi? Kemana kamu pergi? Tuan Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Chen Xiangtian. Secara umum, informasi tentang populasi penduduk di kota diperbarui secara berkala. Dalam keadaan normal, menurut informasi ini, Anda dapat menemukan orang yang Anda cari. Jiangda tinggal di desa ini. Long Zaitian terus melaju perlahan, dengan sangat percaya diri. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada Jiangda di desa? Chen Xiangtian sedikit mengernyit, sedikit bingung. Mereka berbohong. Apakah kamu tidak melihat mata mereka berbinar ketika berbicara? Mereka sepertinya menyembunyikan sesuatu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sangat tegas. Mendengar kata-kata itu, Chen Xiangtian mengingat adegan barusan dengan hati-hati, sepertinya memang begitu. Chen Xiangtian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa Long Zaitian berhati-hati seperti rambut. Tampaknya benar, tapi mengapa mereka melakukannya? Chen Xiangtian mengangguk, sedikit mengernyit. Bab 698. Aku juga tidak tahu. Long Zaitian sangat lugas. Apa sekarang? Chen Xiangtian sedikit tertekan lagi, ketika Long Zaitian ada di sisinya, dia merasa bahwa dia memiliki lebih sedikit cara untuk menyelesaikan masalah. Karena Long Zaitian sepertinya selalu menemukan solusi yang lebih baik daripada dia. Terus bertanya. Long Zaitian mengendarai mobil ke pintu masuk desa. Di pintu masuk desa, seorang anak duduk di punggung sapi dan berjalan perlahan menuju desa. Long Zaitian menghentikan mobilnya perlahan. Teman kecil, apakah ada orang bernama Jiangda di desa ini? Chen Xiangtian terus bertanya. Yah, aku tidak tahu, jangan tanya aku, Mama menyuruhku pulang untuk makan malam. Bocah gembala kecil itu hampir naluriah, dan matanya masih waspada dan waspada. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia mendecakkan mulutnya dan sedikit terdiam. Setelah memasuki desa, Chen Xiangtian bertanya kepada beberapa orang tua yang bermain catur.
Reaksi semua orang sama, dan Chen Xiangtian sedikit terdiam. Setidaknya ada 1.000 orang di desa pinggiran selatan ini. Bahkan jika didasarkan pada 5 keluarga, ada 2-300 rumah tangga. Kita tidak bisa mencari mereka satu per satu, bukan? Chen Xiangtian sedikit tertekan, tetapi pada saat ini, mobil Long Zaitian berhenti lagi, dan dia menurunkan kaca jendela. Di pinggir jalan, seorang pemuda mengenakan sepatunya datang, dan ketika dia melihat jendela mobil mewah itu diturunkan, dia datang ke jendela sambil tersenyum. Apakah kakak laki-laki dari kota? Pria muda dengan gigi kuning besar itu tersenyum otentik. Saudaraku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Setelah Chen Xiangtian berbicara, dia mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkan satu kepada pemuda kelas 2, dan menyalakannya bersamanya. China hebat, asapnya luar biasa. Katakan padaku apa yang terjadi. Liuzi menyesap, menelan awan, dan kemudian pemuda itu menunjukkan gigi kuning besar, dan tersenyum sangat puas. Apakah kamu tahu di mana Jiang Da tinggal? Long Zaitian bertanya. Mendengar ini, wajah pemuda kelas 2 itu sedikit berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Sepertinya Long Zaitian menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan. Apa, saudara, apakah ada masalah? Chen Xiangtian memberinya 2 batang rokok lagi dan bertanya. Tidak, terima kasih untuk rokoknya. Saya tidak tahu tentang hal yang Anda tanyakan. Orang tua saya ingin saya pergi ke peternakan. Saya harus pulang. Pemuda kelas 2 melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata dengan sedikit gugup. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, uang itu milikmu. Tiba-tiba 3 uang kertas merah muncul di tangan Long Zaitian, dan pemuda itu menelan ludah saat melihat ini. Bagaimana? Long Zaitian bertanya. Kamu harus memberitahuku, mengapa kamu mencari Jiang Da? Pemuda kelas 2 ragu-ragu, tetapi matanya tertuju pada uang kertas, dan dia tidak bisa memindahkannya. Kami bukan orang jahat, kami adalah teman Jiang Da, kami ada hubungannya dengan dia. Long Zaitian dan Chen Xiangtian saling memandang, lalu berkata, apakah itu benar-benar bukan orang jahat? Pemuda kelas 2 agak curiga. Tentu saja, apakah menurutmu kami terlihat seperti orang jahat? Long Zaitian berkata lagi, baiklah. Pemuda kelas 2 itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengambil uang dari Long Zaitian. Katakan padaku, di mana Jiang Da? Chen Xiangtian bertanya. Orang tua Jiang tidak tinggal dengan desa kami. Mereka tinggal di sisi lain gunung. Jika Anda mengemudi di bawah pohon besar dan belok kiri, Anda dapat melihat rumah mereka. Hanya itu yang bisa saya katakan. Pemuda kelas 2 menunjuk ke pohon besar di kejauhan, dan berkata pada Long Zaitian. Mengapa semua orang tidak mau mengungkapkan di mana Jiang Da tinggal? Chen Xiangtian berkata dengan cara yang aneh. Saya tidak akan banyak bicara tentang ini. Karena Anda adalah teman Pak Tua Jiang, Anda bisa bertanya pada Pak Tua Jiang sendiri. Saya tidak tahu apa-apa. Orang tua saya meminta saya untuk pergi ke pertanian, dan saya akan pulang. Mendengar kata-kata itu, pemuda kelas 2 itu berbicara dengan mendesak. Oke, aku akan memberimu sebungkus rokok ini juga. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan melemparkan rokoknya ke pemuda itu. Meski aksi lempar ini agak apik, Chen Xiangtian juga merasa sedikit tertekan. Lagi pula, dia sendiri jarang merokok rokok semahal itu. Terima kasih dua paman pergi perlahan. Pemuda kelas 2 tersenyum dan berkata, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menyalakan mobil, dan menuju ke tempat yang dikatakan pemuda itu. Pria muda itu menyaksikan Long Zaitian pergi, sedikit mengernyit, dan berjalan mendekati desa, dia tampak gugup dan tampak sedikit gelisah. Mobil melaju ke pohon besar dan berbelok ke kiri, benar saja, ada sebuah keluarga di kaki gunung. Hanya tersisa jalan tanah di tempat ini yang belok kiri, Long Zaitian menghentikan mobilnya dan tidak berniat untuk mengemudikan mobil tersebut. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sebuah van ditempatkan di sekitar, tetapi hanya dengan melihat, mereka tidak peduli. Ayo, kita jalan-jalan ke sana. Long Zaitian keluar dari mobil, dan Chen Xiangtian juga keluar dari mobil. Lingkungan di sini bagus, tapi terlalu terpencil. Chen Xiangtian melihat sekeliling dan melanjutkan. Keduanya pergi ke rumah depan bersama-sama. Di lembah ada sungai yang mengalir ke bawah, dan airnya sangat jernih, dan ada kolam ikan di sekitarnya. Di sebelah kolam ikan, beberapa sayuran ditanam, angsa dan bebek dipelihara di kolam ikan,
dan kadang-kadang terlihat beberapa ekor ayam berjalan di atas gunung. Orang tua, bajingan, di mana bajingan kecil itu? Katakan padaku. Saat Long Zaitian mendekat, dia mendengar teriakan dan kutukan dari dalam ruangan. Tuan, Paman, tolong lepaskan kami. Sudah bertahun-tahun, kami hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Sebuah suara memohon berkata. Namun, Tuan Muda kedua mengkhawatirkanmu, dan khawatir kamu akan menimbulkan masalah. Baik untukmu dan Tuan Muda kedua membiarkan bajingan kecil itu kembali bersama kami. Seekor bebek jantan meraung lagi. Kakak, wanita tua itu akan kembali bersamamu. Anaknya masih kecil dan masih belajar. Aku mohon lepaskan anak itu. Dia satu-satunya bibit yang tersisa di keluargaku. Itu adalah suara seorang wanita tua. Kentut ibumu, apa gunanya memiliki tulang tuamu? Brengsek, kamu semua tulang sialan. Saat itu, jika kamu jalang mengikuti Tuan Muda kedua, apakah kamu akan mengalami begitu banyak masalah? Kamu punya hari ini, kalian semua ini salahmu. Suara bebek jantan berlanjut. Salah? Kami salah? Wow wow wow, tolong lepaskan kami. Wanita tua itu melanjutkan lagi, bahkan menangis putus asa. Katakan padaku, di mana bajingan kecil itu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membakar kandangmu dan membunuhmu dua bajingan. Jangan berpikir bahwa hantu malang di desa itu akan datang untuk membantumu. Aku akan tanyakan sebelum saya datang. Oh, itu adalah gerombolan hantu malang yang mati di desa yang telah melindungi Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, kali ini, kami datang dari arah lain, dan gerombolan hantu malang itu bahkan tidak tahu kami datang. Suara bebek jantan terus menekan. Tidak mau memberitahu. Pukul, pukul dia, pukul, pukul sampai mereka mau bicara, sapa tangan dan kaki, jangan bunuh dua benda tua ini. Saat bebek jantan memberi perintah, para bajingan di sekitar juga bergegas, siap menyerang kedua lelaki tua itu. Bab 699. Ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan kedua bajingan yang melakukannya tiba-tiba dipukul. Tubuh mereka terbang terbalik, dan mereka tertahan di dinding bungalow semen. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan semua orang. Tenggorokan bebek jantan juga tertegun, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dua lelaki tua, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Chen Xiangtian masuk dan membantu dua orang tua yang berlutut di tanah untuk berdiri. Kamu? Apa-apaan ini? Siapa kamu? Setelah suara bebek jantan sadar, dia berkata dengan suara keras. Setiap orang mematahkan lengan, membayar 10 kali kerusakan di sini, lalu keluar dari sini. Long Zaitian melipat tangannya, memandang kelima atau enam gangster, dan berbicara dengan dingin. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Bebek jantan memandang Long Zaitian dengan tak percaya. Dia merasa dunia ini gila. Di dunia ini, seseorang berani berbicara dengannya seperti itu. Siapa kamu? Aku tidak peduli. Aku berkata, patahkan lengan, bayar 10 kali lipat kerusakannya di sini, lalu keluar. Nada suara Long Zaitian masih dingin dan asli. Kamu sedang mencari kematian. Aku di bawah saudara Kun di kota Linjiang. Saudara Kun adalah antek dari Tuan Muda kedua Sangguan Bolin dari keluarga Sangguan. Oh tidak, aku tangan kanan. Bebek jantan berkata dengan suara nyaring. Aku tidak peduli apakah kamu kaki anjing atau tangan kanan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan menghancurkanmu sendiri. Long Zaitian berbicara dengan dingin. Hei, bunuh anjing ini, jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Bebek jantan berteriak keras, dan saat dia berbicara, selain dua bajingan yang lumpuh di tanah, bajingan lainnya juga bergegas maju. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Ah! Diiringi dengan teriakan, mereka yang dirobohkan oleh Long Zaitian lengannya dipatahkan oleh Long Zaitian sebelum mereka dirobohkan. Adegan itu sangat berdarah. Sebelum lengannya patah, dia diusir dari rumah secara tiba-tiba. Orang-orang ini setidaknya memiliki berat lebih dari 100 kati, dan yang lebih tinggi bahkan mendekati 200 kati. Namun, orang-orang ini seperti boneka di tangan Long Zaitian, dipelintir dan dibuang sesuka hati. Melihat pemandangan ini, suara bebek jantan kaget, menelan ludah, dan terus melangkah mundur, matanya penuh ketakutan. Kehilangan uang dan keluar.
Long Zaitian mendekati tenggorokan bebek jantan selangkah demi selangkah, dengan nada dingin dan otentik. Tenggorokan bebek jantan itu juga mengetahui urusan saat ini, dia dengan cepat menemukan uang di tubuhnya, dan menemukan 1.000 atau 2.000 untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian menemukan bahwa itu tidak cukup, jadi dia menemukannya dari beberapa bajingan yang jatuh. Selama proses ini, keringat dingin terus-menerus menetes ke dahinya, tetapi hanya dalam beberapa menit, keringat di tubuhnya sudah membasahi pakaian di belakangnya. Tuan, Paman, 7.000 yuan, itu saja. Bebek jantan berjalan menuju Long Zaitian, sangat gugup dan otentik, dan menawarkan uang dengan kedua tangan. Long Zaitian juga mengambil uang itu ketika mendengar kata-kata itu. Tapi, tiba-tiba, tangan besar Long Zaitian mencengkeram bahu tenggorokan bebek jantan. Retakan, terdengar suara tulang patah yang keras, diikuti dengan jeritan-jeritan. Ah! Bebek jantan menjerit. Ledakan. Long Zaitian menendangnya keluar, dan dia jatuh ke tanah. Namaku Long Zaitian. Kembalilah dan beritahu Sang Guan Bolin untuk membasuh lehernya dan menunggu. Dia sudah sekarat, jadi dia bisa makan apapun yang dia mau sekarang, kalau tidak dia tidak akan punya kesempatan di masa depan. Long Zaitian memandangi suara bebek jantan, dan nadanya dingin dan asli. Bebek jantan memandang Long Zaitian, tetapi seperti melihat iblis, dia mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setelah mundur beberapa langkah, dia melarikan diri dengan wajah berguling. Melihat hal tersebut, para gangster kecilnya segera mengikuti dan melarikan diri. Ada begitu banyak orang yang bukan tandingan pria ini, mereka sudah ketakutan di dalam hati. Mereka telah menindas banyak orang, tetapi mereka belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Halo, dua lelaki tua. Long Zaitian berbalik, menatap pria tua dan wanita tua itu, dan bertanya. Terima kasih, aku tidak tahu siapa kamu. Orang tua itu sangat berterima kasih dan otentik. Biro Kota Linjiang Chen Xiangtian ini, saya adalah temannya. Apakah Anda Jiang Da? Long Zaitian diperkenalkan secara singkat. Jadi dari keluarga resmi. Saya Jiang Da, dan ini istri saya Cheng Ying. Wajah Jiang Da sedikit berubah saat mendengar itu. Kalian berdua silakan duduk, wanita tua itu akan menuangkan air untukmu. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata itu, dia berkata, meskipun kamarnya agak berantakan, masih ada tempat untuk duduk. Maaf merepotkanmu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian juga berkata, lalu berjalan menuju kursi, tetapi pada saat ini, telinganya tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, dia berbalik, dan dengan mata cepat dan tangan cepat, dia menangkis tendangan dari belakang. Saya melihat Yi Juvenile bergegas masuk, diam-diam menyerang Long Zaitian, tetapi ditolak oleh Long Zaitian. Setelah dipukul mundur oleh Long Zaitian, pemuda itu mundur, dan berhasil menstabilkan sosoknya. Namun, dia tidak berhenti, tetapi terus menyerang, tetapi dia sama sekali bukan lawan Long Zaitian. Setelah beberapa ronde pertarungan, dia dipukul mundur lagi. Menarik. Ada senyum menarik di sudut mulut Long Zaitian. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan pada kakek nenekku? Setelah pemuda itu ditolak, dia berpose dan bertanya. Shaoling, kedua pria itu bukan orang jahat, jadi jangan lakukan apa-apa. Pada saat ini, lelaki tua itu bergegas dan berteriak dengan keras. Tapi apa yang terjadi? Jiang Shaoling bertanya. Geng itu datang lagi, dan pria ini mengusir mereka. Jiang Da menjelaskan. Betulkah? Jiang Shaoling berkata dengan heran. Sungguh? Apa yang kakek bohongi padamu? Cepat minta maaf pada Tuan Long. Bukankah kakek memberitahumu sebelumnya? Jangan bertindak impulsif. Jiang Da memarahi dengan lembut. Maaf, aku ceroboh. Jiang Shaoling menunduk, berbicara kepada naga itu. Tinjumu, siapa yang mengajarimu? Long Zaitian memandang Jiang Shaoling, sedikit mengernyit, dan bertanya. Aku tidak tahu. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata. Kalian berdua, minum air. Pada saat ini, wanita tua itu keluar, memegang 2 mangkuk air di tangannya, dan meletakkannya di depan Long Zaitian dan Chen Xiangtian. Shaoling, kamu kembali ke kamarmu dulu. Jiang Da memandang Jiang Shaoling, dan berkata. Oh. Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dengan mengatakan itu, dia pergi ke ruangan lain. Ini adalah rumah biasa, relatif rendah, tetapi karena pencahayaan yang bagus, tidak terlihat terlalu gelap. Aku tidak tahu mengapa kalian berdua datang menemui kami.
Jiang Da menenangkan diri, lalu bertanya. Bab 700. Aku ingin berbicara denganmu tentang putramu. Long Zaitian juga langsung ke intinya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Jiang Da dan wanita tua itu berubah. Mengapa? Apakah ada ketidaknyamanan? Long Zaitian memperhatikan perubahan ekspresi kedua lelaki tua itu dan bertanya. Tuan, sudah bertahun-tahun. Di tahun-tahun ini, kami mengejar kehidupan yang stabil, dan kami tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Jiang Da menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berbicara tentang ini, wanita tua itu menundukkan kepalanya, matanya sedikit merah, dan dia sepertinya tidak mau menyebutkan masa lalu. Apa yang terjadi saat itu? Apakah kamu mendapat kompensasi? Long Zaitian bertanya lagi. Jangan membayar kompensasi, kami tidak menginginkan kompensasi. Menantu dan putra kami yang tidak membuka mata, dan memprovokasi orang seperti itu. Itu semua salah kami tidak bisa menyalahkan orang lain. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu berkata. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian dan Chen Xiangtian saling memandang, dan mereka berdua melihat sesuatu yang tidak biasa di mata mereka. Paman, Bibi, yang terjadi saat itu adalah Sangguan Bolin dihukum, tetapi dia melarikan diri. Fakta-faktanya sangat jelas, dan Sangguan Bolinlah yang melakukan kejahatan tersebut. Chen Xiangtian berbicara saat ini. Jadi bagaimana jika kamu bersalah? Orang-orang memiliki kekuatan dan kekuatan. Apa yang kita miliki? Aku tidak tahu apa yang kalian berdua bicarakan denganku, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk mengejar apa yang terjadi saat itu. Karena kita tahu bahwa meskipun kita mengejarnya, kita tidak akan ada hasil yang baik. Kami adalah dua tulang tua, dan kami tidak dapat melawan mereka. Kami hanya ingin membesarkan anak-anak kami, ini adalah satu-satunya darah tua saya keluarga Jiang. Jiang Da meletakkan satu tangan di atas meja dan berkata tanpa daya. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk berbicara dengan Anda. Membunuh orang seumur hidup adalah hal yang benar dan pantas. Sangguan Bolin, saya jamin dia akan membayar harganya dengan nyawanya. Jika Anda bersedia berdiri, saya bersedia untuk mendukung Anda. Keluarga Sangguan tidak akan dapat menyentuh Anda. Tentu saja, saya pribadi tidak suka Sangguan Bolin masih hidup. Jadi meskipun Anda tidak berdiri, hanya ada satu tujuan untuk Sangguan Bolin, dan itu adalah kematian. Long Zaitian bersifat kategoris. Jiang Da mendengar kata-kata itu, tetapi dia dan wanita tua itu saling memandang, dan ada keraguan di mata mereka. Anak muda, keluarga Sangguan sangat kuat, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Bahkan jika kamu adalah keluarga resmi, kamu harus menghindari mereka 3 poin. Saya menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi mereka. Jiang Da dengan ramah membujuknya. Menantu perempuanmu sedang mengandung Liu Jia, dan dia dibawa pergi karena tuan muda yang kaya ini menyukai dia, dan berakhir dengan 2 mayat. Putramu melawan, dan akhirnya tenggelam di sungai, pergi tidak ada tulang yang tersisa. Sekarang ada kesempatan di depan Anda untuk membiarkan si pembunuh membayar nyawanya dan membiarkan orang mati beristirahat dengan damai. Tetapi karena kepengecutan Anda memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Putra Anda, menantu perempuan Anda tidak akan pernah beristirahat dengan tenang karena hal ini. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, dia berdiri dan berkata dengan nada dingin dan otentik. Mendengar ini, Jiang Da menunjukkan keraguan. Direktur Chen, ayo pergi, anggap saja kita belum ada di sini hari ini. Mengatakan itu, Long Zaitian ingin pergi keluar. Tuan, tunggu sebentar. Jiang Da juga berdiri. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin berdiri dan mengirim pembunuh yang membunuh putramu ke tempat eksekusi? Long Zaitian berdiri diam dan bertanya. Saya bersedia. Pada saat ini, sebuah suara tajam datang. Seorang anak berusia 14 atau 15 tahun berdiri di depan pintu kamar samping, berbicara dengan malu-malu. Apa yang kamu inginkan? Kamu membuat lebih sedikit masalah. Jiang Da melirik Jiang Shaoling yang bersembunyi di pintu ruang samping, dan memarahi. Aku bersedia, aku tidak takut mati. Aku ingin membalaskan dendam orang tuaku. Aku tidak bisa sekarang. Saat aku besar nanti, aku akan membunuh orang jahat yang membunuh orang tuaku. Wajah gelap Jiang Shaoling sangat tegas dan asli. Kamu, kembali padaku. Jiang Da sangat marah sehingga dia hanya bisa memarahinya. Paman, bisakah kamu benar-benar mengirim orang yang membunuh orang tuaku sampai mati?
Jiang Shaoling memandang Long Zaitian dan bertanya dengan serius. Bisa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan memberikan jawaban yang sangat bersih. Selama aku bisa mengirim orang yang membunuh orang tuaku sampai mati, apa yang harus aku lakukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jiang Shaoling memandang Long Zaitian dengan penuh semangat dan bertanya. Kau terlalu muda untuk melakukan apapun. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Direktur Chen, ayo pergi. Long Zaitian melirik Chen Xiangtian, dan berkata, tunggu sebentar. Saat ini, Jiang Da berbicara. Aku rela membalas dendam putraku yang telah meninggal, aku memimpikannya, tapi aku tidak bisa. Jiang Da tiba-tiba berlutut di tanah dengan plop, dan berkata dengan ingus dan air mata. Orang baik, putra dan menantu saya meninggal secara tidak adil. Keluarga Sangguan yang tidak berperasaan itu telah mengancam dan mengintimidasi kami selama ini. Kami bersembunyi di tempat ini karena ketakutan. Wanita tua itu juga berlutut dan menangis. Tuan, selama Anda benar-benar ingin membalaskan dendam anak saya, lelaki tua itu bersedia bekerja untuk Anda di kehidupan selanjutnya. Jiang Da sangat emosional dan otentik. Bangun, besok, seseorang akan membawamu ke kota, mengatur akomodasi untukmu, dan seseorang akan melindungi keselamatanmu. Kamu hanya perlu menjadi penggugat di pengadilan untuk menuduh Sangguan Bolin melakukan pembunuhan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan melihat situasinya, dia hanya berkata sederhana. Tapi, keluarga Sangguan sangat kuat, apakah tidak apa-apa melakukan itu? Jiang Da masih ragu-ragu. Keluarga Sangguan sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Tuan Long kami, itu bukan apa-apa. Ini kartu kerja saya. Saya Chen Xiangtian, Direktur Kota Linjiang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara pribadi akan menangani kasus ini. Tujuan hanya ada satu, dan itu agar Sangguan Bolin dihukum sesuai. Chen Xiangtian mengeluarkan kartu kerjanya dan menunjukkannya kepada kedua orang tua itu. Terima kasih, terima kasih. Jika keluhan terbalas, kerabat saya di bawah 9 mata air juga akan beristirahat dengan tenang. Saya mendengarkan pengaturan Anda. Saya akan pergi ke kota bersamamu. Kami juga punya rumah di kota, tapi saya khawatir keluarga Sangguan akan menimbulkan masalah. Saya tidak berani kembali. Jika kami kembali, kami dapat tinggal di rumah yang ditinggalkan oleh anak-anak kami. Jiang Da menangis karena berterima kasih. Tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar pintu bersama Chen Xiangtian. Ketika Jiang Da dan wanita tua itu melihat ini, mereka bergegas keluar untuk melihat satu sama lain. Tetapi pada saat ini, ada suara ramai dari sekitar, dan setelah beberapa saat, suara itu menjadi semakin keras. Ketika Long Zaitian dan Chen Xiangtian keluar, ratusan orang datang bergegas dari segala arah. Orang-orang ini memegang cangkul, tongkat dan sejenisnya di tangan mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah penduduk desa terdekat. Kepala desa, itu mereka. Mereka sedang mencari Pak Tua Jiang. Berdiri di samping seorang lelaki tua adalah seseorang yang dikenal Long Zaitian dan Chen Xiangtian, bukankah itu lelaki muda dengan gigi kuning besar? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.